Hai Diecast, welcome to Papi Diecast channel. Hari ini Papi Diecast bakal unboxing satu merek diecast baru ya, yang bernama Rollspeed ya. Jadi ini adalah merek lokal Indonesia, murni buatan Indonesia ya. Ini adalah Rollspeed, di atasnya tulisannya metal. Dan ini jenisnya toys ya, 3 plus, artinya boleh dimainkan oleh anak-anak di atas 3 tahun. Nah, di bawahnya ini kalau kita lihat kemasannya ada tulisan bangga buatan Indonesia. Jadi ini adalah merek atau produk yang benar-benar buatan Indonesia gitu ya. Dan Rollspeed ini mengeluarkan beberapa varian yang bisa kita lihat di kemasan belakangnya, yaitu SUV, double cabin, city car, dan city car lagi. Ya maksudnya sebenarnya mungkin mobilnya berbeda, namun menurut saya karena dia nggak punya license, jadi dia nggak bisa menyebutkan merek atau jenis mobilnya ya, hanya tipenya aja. Ya ada SUV, double cabin, city car, dan ST car, dan semuanya itu adalah mobil polisi ya. Ini lisensinya hanya lisensi polisi saya rasa sih, walaupun di sininya nggak ditulis ya, tapi ini adalah mobil polisi ya. Walaupun mobil patroli yang beredar sekarang itu udah beda livery ya, tapi ini adalah salah satu livery yang pernah dikeluarkan oleh patroli polisi Indonesia ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah mobil double cabin ya, kita buka aja. Kita akan unboxing langsung. Oke, ini tidak terlalu sulit ya untuk unboxingnya. Jadi mungkin kemasannya menurut saya agak rentan ya, takutnya lepas gitu ya, cepat lepas di gantungan ya. Maklum lah, kadang-kadang barbar kita kalau lagi hunting ya. Ini adalah mobilnya, mobil double cabin gitu ya, mobil truk ya. Kalau kita lihat di depannya itu ada tulisannya Ford nih, bisa lihat nggak? Ya ini adalah mobil Ford, Ford. Di depannya sini di grillnya tulisan Ford. Sayangnya tidak bisa menyebutkan merek Ford, mungkin Rollspeed tidak punya license-nya. Tapi saya heran deh kalau dia tidak punya license, kenapa bisa menulis ini Ford ya? Lebih baik ini mungkin dipolos-polosin aja ya. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa memberikan alasan, mungkin silahkan share di kolom komentar ya. Kita lihat materialnya, ini adalah murni diecast ya. Saya rasa ini diecast cukup tebal ya, cukup tebal. Di depannya lampunya hanya cat-catan gitu ya. Saya rasa ini tampo ya. Kiri dan kanannya seperti itu. Grillnya Ford, dan kacanya sayang banget ya, menurut saya ini kacanya bukan mika bening ya, dan bahan mikanya pun terasa kurang baik ya. Oke, seperti itu. Kiri dan kanannya juga kaca hitam saja, tidak ada yang bisa terlihat ke dalamnya. Oke, di atasnya ada strobo berwarna biru, dan di belakangnya ada nomor kode yang bisa ditekan ya, atau nomor patroli ya yang bisa dipanggil kalau terjadi sesuatu. Oke, di belakangnya juga ada lambang atau tulisan polisi dengan aksen-aksen seperti ini ya. Saya juga kurang paham ya logo-logo dari polisi. Ini lampunya lampu merah, ini juga cat-catan aja ya. Oke, jadi seperti diberikan livery atau tampo kemudian dipernis lagi, jadi lebih bisa mengikat dari tamponya supaya nggak cepet ngelotok ya. Oke, bawahnya kita lihat ya. Bahannya plastik, base-nya lihat ya, made in Indonesia. Ini base-nya plastik, sederhana, tidak ada license apapun ya. Ini ada logo RKC. RKC itu pabriknya ya, saya rasa sih. Diproduksi oleh PT Royal Kreasi Cemerlang ya. Seperti itu. Dan ini ternyata ada suspensinya ya. Tuh. Oke, cukup baik ya. Fasilitas yang diberikan atau fitur yang diberikan cukup baik ya. Ada suspensinya. Namun hanya saja ini plastiknya saya rasa ini juga bukan kualitas terbaik ya. Ya cukup lah kalau dibandingkan mungkin dengan Majorette. Bawahnya base-nya plastik, namun plastiknya terasa lebih
tebal ya. Dari harga juga beda lah. Ya ini plastiknya tebal ya. Kalau ini plastik yang mungkin ya oke, tapi ya kurang bagus gitu ya. Cuman menurut saya ini salah satu kemajuan lah dalam bidang mainan Indonesia, karena Rollspit bisa atau berani mengeluarkan varian produk ya. Ini bannya seperti ini, kita lanjut ya reviewnya. Nanti kita akan bincang-bincang di belakang. Ini bannya muter ya, bannya ban plastik juga. Oke, kalau dari sisi material saya rasa Rollspit harus berani meningkatkan kualitasnya ya, supaya lebih bagus lagi dan lebih atraktif lagi untuk dibeli ya oleh para diecaster. Yang saya rasa pasar diecaster Indonesia itu cukup bagus ya, cukup luas dan cukup besar, juga dari sisi usia, juga dari yang muda sampai yang tua juga masih mengkoleksi diecast ya. Jadi masih bisa berkembang lagi Rollspit. Dan ini menurut saya udah cukup baik ya untuk produk pertama. Saya rasa mungkin Rollspit masih tes market ya. Kita lihat saja animonya ya, mudah-mudahan animonya bagus dan Rollspit bisa berkembang menjadi salah satu merek diecast yang bisa bersaing dengan merek-merek diecast dari luar ya. Saya harap seperti itu. Saya bangga kok punya produk Indonesia. Namun tentu aja kualitas juga harus diperhatikan ya. Yang positifnya lagi, ini rivetnya dari baut ya. Jadi tidak di casting gitu ya, tidak di lock. Ini bisa kita buka atau bisa kita ganti, misalkan mau swap wheels jadi lebih gampang ya. Itu nilai positifnya itu. Dan ya itu aja lah ya yang bisa saya bahas untuk Rollspit seperti itu. Jadi gimana menurut teman-teman ya harganya? Oh ya, harganya yang tadi saya beli di Indomart itu harganya 29.900, dan produk Rollspit itu tidak bisa didapatkan di Alfamart ya, cuman ada di Indomart aja. Kalau dari sisi skala, saya rasa ini 1:64 dan tidak ada pernyataan skala juga di sini. Jadi saya juga nggak bisa sebut apa-apa ya. Oke, jadi oke lah menurut saya, patut atau layak diapresiasi untuk Rollspit. Good job, dan ditingkatkan terus. Mudah-mudahan tes marketnya kali ini berhasil dan Rollspit bisa berkembang, mengeluarkan produk-produk lain yang lebih, produk-produk baru maksud saya, yang lebih bagus lagi dari sisi kualitas maupun dari sisi variannya. Itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye diecaster dan God bless you.